Pernah ada yang ngetes psikologi, curiosity-nya superior, penasaran banget gitu, orangnya sampai apa-apa ketularan sama ayah atau bukan? Kayaknya saya ketularan kedua-duanya karena ibu Umi saya itu orang yang pandai masak untuk masakan yang susah. Betawi, sayur bebancinya itu bahan-bahan rempah-rempahnya susah-susah, tapi kalau dia bikin enak sekali. Itu kalau nggak pakai rempah-rempah yang benar, itu akibatnya makan itu kolesterol. Tapi karena rempah-rempahnya benar, itu jadi justru non kolesterol. Yang artinya kan? Nurun ke abang bagian mananya nih? Tadi pertil-pertilnya itu bisa ngerangkil. Kalau saya ngeliatnya begini, yang kecil-kecil itu bisa kita jahit menjadi satu, terus dia menjadi satu picture, satu gambar yang utuh. Oh iya begini tuh ngeliatnya gitu. Nah orang terkadang nggak ngelihat itu. Saya ngeliat itu gitu. Itu dari ibu. Ayah? Dari ayah itu tadi ada sikap yang detailing itu bisa dirangkai, terus dicari kedalamannya sampai berapa jauh posisinya. Nah, yang menarik bukan itu sebenarnya. Saya sejak umur 5 tahun udah sekolah. Umur 5 tahun sekolah dan sampai dengan usia 12 tahun gitu ya, saya tidak kenal bermain. Bermainnya adalah sekolah. Emang keinginan sendiri atau ayah ibu yang nyuruh belajar? Ibu yang suruh saya belajar. Jadi saya berangkat jam 6:30 karena sekolah masuk 7:30, pukul 7 gitu ya. Pulang ke rumah cuma taruh buku, ganti buku untuk sekolah umum. Jadi pagi sekolah agama, siang sekolah rakyat, sekolah dasar. Nah, itu selama 7 tahun. Kan 1 tahun pernah menjadi taman kanak-kanak dulu. Kebayang nggak badan saya yang kecil kayak gini, dulu tuh kecil sekecil apa? Itu sekolah saya jauh. Hampir menempuh perjalanan dari jalan raya yang gede, itu dari Cempaka Putih sampai ke Poncol, ke Kalibaru posisinya. Jalan sendiri? Jalan sendiri. Jalan kaki? Jalan kaki posisinya. Wow. Jadi tapi justru dari situ kegandrungan apa ya namanya, kegandrungan ingin tahu itu malah tidak pernah berhenti jadi. Tapi justru dari situ kerjanya jadi usil. Ilmu dari sekolah agama ditanyain pada guru agama, ilmu dari sekolah umum ditanyain pada jadi usil gitu. Usil, bener nggak sih pendapat guru ini begini, si guru ini selalu kayak gitu. Guru diuji oleh murid. Jadi itu bukan saya lakukan. Apa ya? Ada keinginan untuk karena jadi hasil tes psikologi saya superior, curiosity-nya superior, dan itu nampak dari SD. Dengan caranya begitu, ingin tahu bener nggak sih pendapatnya kayak gitu, bener kayak gitu. Keponya tinggi. Keponya kayak gitu. Jadi kalau pakai bahasa akademiknya kita butuh konfirmasi, verifikasi, dan validasi. Itu kepo tinggi itu, keingintahuan yang superior itu dari ayah, dari ibu? Rasanya dari ibu ya, karena ibu kalau belajar sesuatu tuh dalam sekali gitu posisinya. Ayah hanya memberikan pengajaran global, ibu memberikan pemahaman yang dalam. Ngomongnya sepotong pendek, tapi maknanya apa kalimatnya apa? Omongan pendek? Pendek sekali. Misalnya tentang pentingnya puasa Senin Kemis misalnya. Puasa coba Senin Kemis. Ternyata di belakang puasa itu dikasih tahu dalam. Nah, berbagai peristiwa besar dalam diri saya itu terjadi pada saat Senin atau Kemis. Jadi itu karena tadi omongan-omongan sepotong tadi, tapi ternyata mendalam sekali posisinya. Misalnya saya diminta untuk belajar sesuatu gitu ya, itu belajar sendiri posisinya. Itu dalam maknanya gitu, dalam. Kebayang nggak kalau selama SD saya hampir tidak pernah minta uang. Kenapa? Karena saya dapat dari sekolah kan. Saya dapat beasiswa. Saya sekolah nggak, kelas 3, 4, 5, 6 itu beasiswa gitu posisinya. Dan itu saya rasakan. Jadi ada pembelajaran tersendiri yang saya nikmati ketika saya ternyata punya sikap selalu ingin tahu lebih. Saya pernah dimarah-marahin gitu loh sama guru. SD, SMP, SMA? Di SD. Karena? Tadi mau melakukan verifikasi, konfirmasi, validasi. Ini Pak gimana Pak, kok begini. Kamu teman-teman kamu belajar, teman-teman kamu main, kamu belajar aja pasti gitu. Tapi justru saya ingat nggak pernah lupa karena ternyata minat orang tuh beda-beda gitu. Di SMP saya sama sekali tidak dapat
beasiswa. Kenakalan remaja sudah. Oh, oke. Nakalnya bentuk apa sih? Tukang begadang. Tukang? Begadang. Begadangnya apa? Macam-macam, main gitar lah, kelampon, tukang begadang, udah macam-macam deh. Oke. Iya, tapi kenakalan anak remaja posisinya. Di STM, saya bukan SMA, STM. Kelas 2, kelas 3 saya beasiswa. Jadi selama 4 semester saya nggak bayaran sama sekali. Itu tidak bermaksud mengungkapkan diri siapa ya, tapi saya ingin mengatakan itu perjalanan pendidikan saya gitu posisinya. Berarti bandel-bandelnya di SMP? Cuma SMP, kenakalan dalam pengertian gitu posisinya. Di SMA ada kayak nantangin guru juga nggak? Guru fisika, guru kimia kerja di kayak gitu. Selalu saya gituin gitu. Sehingga angka saya tidak pernah di bawah 8. Di SMP juga angka saya untuk beberapa mata pelajaran tertentu tidak di bawah 8. Pasti di atas 8. Walaupun begadang-begadang. Walaupun begadang, tapi karena ya tadi nakal ya udah jadi begitu gitu. Bahkan saya digampar oleh guru agama. Kelas? SMP. Karena? Ya tadi kan saya kerjanya nguji, bertanya. Dia emosi marah, dia gampar, saya tangkis gitu posisi. Jadi pernah juga saya lakukan kayak gitu. Pernah. Ya tadi karena kenakalan bertanya, si guru nggak marah, terus saya diminta untuk bertindak sesuai sama kemauan dia, saya bilang, kan itu bukan seharus begitu, kalau saya pakai begini di mana salah saya gitu misalnya saya. Dia malah kamu, dia bentak saya, dia samperin saya, digampar saya nggak balik. Gitu. Lalu saya disuruh keluar dari kelas, disuruh ngelapor ke guru piket, saya datang ke guru piket, saya dikeluarin dari kelas. Kenapa kamu? Ya begini. Ya sudah, kamu sekarang di sini aja. Saya berdiri atau duduk? Si guru piketnya bertanya, kamu maunya duduk atau berdiri? Saya maunya duduk. Ya udah kamu duduk aja gitu. Itu pada kejadian. Jadi kalau saya tipikal ngeyel, kalau orang bilang, Alexander di Indonesia ngeselin, ngeyel. Itu tadi mungkin karena tadi saya sadari ternyata saya dapat stigma gitu, curiosity superior gitu. Jadi ngeyel. Ngeselin, itu ngeselinnya mungkin untuk beberapa pejabat juga ngeselin juga gitu kan? Saya kira bukan juga, karena begitu saya jadi anggota DPR, hampir semua menteri yang istilah mereka sendiri gitu ya, yang nyampe ke saya itu nggak suka dengan pertanyaan saya. Semua menteri, hampir semua menteri. Saya kebetulan di bidang anggaran, keuangan anggaran, BUMN gitu ya, itu hampir semuanya nggak suka. Dan saya nggak apa-apa, bahkan saya pakai tangan kiri berani menantang. Saya kira di era itu tidak ada anggota dewan yang berani menantang. Dan tidak ada anggota dewan yang berani mengajukan minder heads nota misalnya. Saya sudah menantang menteri, saya sudah tapi tidak seperti sekarang sekedar ngomong, enggak, pakai data ngomongnya. Kita tarung data, kita tarung metodologi, kita tantang referensi. Tetap aja orang sebel ya sama abang ya? Tetap aja sebel. Soal sebel atau nggak sebel buat saya itu soal subjektif. Buat saya, apakah kemudian lebih banyak, ada hal yang saya sadari dalam hidup saya begini. Ada 2 pedoman yang saya pegang. Yang pertama, kalau untuk disukai orang, itu gampang. Jadilah orang baik. Tapi untuk menjadi orang yang baik dan menyampaikan kebaikan dan mencegah keburukan, itu tidak mudah. Dengan dampak tidak disukai. Maka pertanyaan, mana yang lebih bermanfaat? Kan gitu pertanyaannya. Dua-duanya bermanfaat, tapi jangan salah. Menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim itu jauh lebih bermanfaat. Nah, itu yang saya pegang.